Ngaco. Kita ngopi dulu nih, Pak Nofri, biar seger nih. Karena semakin seru nih yang kita bahas. Mantap. Mantap. Oke, tadi walaupun sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali lagi tentang risk management, tapi dari awal tadi kita berbicara tentang risk gitu kan. Tapi memang pada saat orang pengen bisa motor itu, pertama dia beli motor dulu, terus berikutnya dia beli helm kan, untuk menghindari resiko yang besar. Baru habis itu dia mengendarai motor. Nah, yang ingin kita bicarakan selanjutnya ini sekarang tentang reward. Nah, ini Pak Nofri, menurut pandangan Pak Nofri, reward ini untuk di bisnis forex ini gimana nih? Oke. Apakah itu hal yang sebenarnya gampang didapat atau gampang-gampang susah? Nah, itu. Yes. Jadi kita sudah banyak sekali membahas mengenai risk ya. Walaupun sebetulnya itu belum tuntas, cuma next kita akan gali lebih dalam lagi lah. Iya. Soal risk itu termasuk soal RR, soal WR, soal hedging, averaging, dan kita tidak perlu berdebat soal itu, makanya kembali lagi ke tingkat keamanan, kenyamanan Anda masing-masing. Kalau Anda masih ngotot tidak perlu menginput stop loss misalkan, ya silakan saja. Tetapi kan saya berdasarkan pengalaman saya pribadi dan berdasarkan pengalaman memberikan coaching kepada 1.000 orang lebih alumni bahwa problem utama ini memang karena tidak antisipasi terhadap resiko sehingga kagetan. Bagaimana sih kalau kita misalkan melakukan sesuatu kita nggak tahu resikonya, kan kita nekat. Nekat, iya. Oke, tetapi memang di dalam sebuah risk money management tentunya juga kita harus memperhatikan reward. Kalau kita bicara forex gold, kita sudah tahu sama tahu lah ya Pak Ade ya, bahwa yang namanya forex gold itu karena leverage atau daya ungkitnya itu besar, maka kita juga bisa mendapatkan profit yang besar dan besar itu juga, dimungkinkan setelah, jangan lupa, di mana kita memiliki pengetahuan dan pengalaman, Pak De. Karena berapa kali saya katakan kayak kita memancing aja, Pak. Kita kalau mancing tuh jangan ngejar-ngejar ikan kan. Tapi gimana supaya ikan itu datang kepada kita kasih umpan. Umpannya itu apa? Pengetahuan dan pengalaman. Sehingga umpan itu menjadi magnet. Magnet uang itu apa sih? Pengetahuan dan pengalaman. Iya, dan benar. di dalam pengetahuan pengalaman kita harus imbang antara risk dengan reward. Nah, ingat tuh sobat sukses ya. Magnetnya uang itu tadi adalah ilmu dan pengalaman ya, Pak Betul, Nofri ya. betul. Ini benar banget ini itu. Bagaimana nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman mau dapat uang, Pak? Akhirnya bodong. Kan nggak logik. Akhirnya investasi bodong Ya, kan kayak gitu. Karena gitu. Nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan, kena dibodong. Oke, sekarang kita bicara reward. Kalau kita bicara forex gold, sekali lagi memang rewardnya tuh unlimited, Pak. Tidak terbatas, Anda bisa 100%, 1000%, 10.000%, itu semua dimungkinkan. Tetapi kembali lagi, berlaku hukum yang disebut high gain, high risk itu. Iya. Jadi oke lah, efek dari menekan risk itu biasanya akan menekan reward. Untuk lebih praktisnya di dalam super simple money management, saya selalu menyatakan tentukanlah target, sekali lagi ini untuk pemula, di dalam PIP aja. Misalkan per bulan 200 PIP lah. Bukan tidak boleh di dalam persentase, boleh aja sih Pak dalam persentase. Misalkan Anda mau menargetkan profit sebulan 5%. Pertanyaannya begini, 5% itu sejak awal atau nanti setelah beberapa bulan? Iya. Menurut saya lebih baik dalam PIP saja. Misalkan 200 PIP dan 200 ini variabel ya. Tidak ada standarnya. Makanya lotnya tetap 0,01, 0,01, 0,21 dan target profit 200 PIP per bulan itu sangat rasional, Pak. Oke. Ingat ya, 200 PIP itu bukan sekali entry, tetapi akumulasi. Misalkan kita profit 6 kali, kemudian loss 4 kali, SLTP-nya 50-50, maka dapatlah selisih itu misalkan 2 kali kita berulang, 20 kali entry, maka 4 kali profit kali 50 pip dapat 200 pip. Iya. Nanti nominalnya akan berkembang, berubah sesuai dengan lot.
200 pip waktu 0,01 kan cuma $20. Anda harus memuaskan diri Anda. Wah, profitnya cuma $20. Kalau itu. Anda fokus nominal, Anda akan sedih. Fokuslah ke pip tadi. Wih, 200 pip loh. Bayangkan yang positif, jika 200 pip ini kelak, bukan sekarang, 0,05 lot. Atau bahkan 0,1 lot. Tapi itu kan berproses, nggak dari sekarang. Itu tips. Are you ready? Dan kalau kita mengacu kepada para profesional fund manager dunia, dan ini ada datanya ini data yang jelas-jelas bukti, Jim Simon itu profit bersihnya 39% per tahun dengan data 30 tahun, Pak. Ada yang nyinyir, maklum netizen Indonesia kan maha benar ya. Tapi saya positif dan saya akan menjelaskannya dengan sabar. Oke. Katanya kenapa mesti ngambil data internasional? Nah persoalannya kita mau ngambil data Indonesia. Fund manager Forex Gold siapa? Pak Nofri dong. Nah oke. Tapi saya belum 30 tahun Pak. Oh. Ini kan 30 tahun. Oke kita ambil dari... ini ya Sobat Oke. Sukses ya. Ini aja yang belum... Saya kenal Pak Nofri ini udah 11 tahun lah ya. Udah 11 tahun dia berkecimpung di bisnis Forex. Bagi saya dia sudah expert. Itu pun dia masih tetap mau belajar dan merasa bahwa kurang lama lagi pengalamannya dan historinya kurang lama lagi. Padahal menurut saya itu udah cukup lama ya gitu ya. Nah ini yang perlu Sobat Sukses pahami juga ya. Belajar mesti terus Pak. Iya. Sampai iya. nanti ada batu nisan baru kita udah nggak bisa Iya. belajar. Dan saat ini saya lagi mendalami bandarmologi di saham. Bagaimana misalkan bandar dalam tanda kutip itu melakukan akumulasi, distribusi, markup, markdown, dan lain sebagainya. Kembali lagi, kalau kita mengambil fund manager Indonesia yang ada datanya adalah kan kita bicara mengenai saham. Oke. Kalau Anda perhatikan misalkan Pandawa dan grup-grup Shalendra dan lain sebagainya, profitnya juga nggak gila-gilaan. Tapi nggak ada data itu. Makanya saya ngambil dari data luar dan itu Anda bisa search di Google. Anda bayangkan Jim Simon 39% per tahun. 30 tahun datanya ya, bukan 10 tahun. Sementara George Soros itu 32%. Dan kalau Anda perhatikan Warren Buffett 21%. Warren Buffett datanya lebih dari 30 tahun karena dia dari 65 sampai 2018. Ya, 2018 ya. Nah, jadi dari sini saya bukan menyatakan kita harus mengambil data ini, tidak, tetapi paling tidak kalau kita mau menargetkan sesuatu kan harus ada data. Jangan cuma pakai perasaan. Wah, coach, saya ditawari ikut coaching dijanjikan profit 100%, 200% per tahun. Berarti dia lebih hebat dari Jim Simon. Iya. Oke, kalau 1 tahun saja mungkin bisa, mungkin. Tetapi kan persoalannya bagaimana kalau misalkan di tahun kedua, di tahun ketiga, di tahun keempat. Ya konstan apa enggak kan gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau profit besar, nggak ada cara lain, lotnya juga harus besar. Nggak ada cara lain. Jadi nggak ada rahasia kaya sebetulnya. Hajar lot aja dalam tanda kutip. Karena volume transaksi berbanding lurus kalau profit ya dengan hasil. Jadi kalau mau mendapatkan uang besar, ya lotnya dihajar. Persoalannya, sudah punya kemampuan nggak untuk itu? Dan Untuk kalaupun memanage itu ya. punya kemampuan, seperti contoh profesional fund manager ini, mereka tidak lakukan itu. Karena mereka paham resiko di muka, apalagi mengelola dana nasabah. Jadi Jim Simon 39%. Saya hanya memberikan gambaran kepada Anda, ini kelas dunia loh. Dan Anda harus membumi. Kalau saya sih menargetkan 30% per tahun bersih. Mungkin Anda juga nih, biasa nyinyir dalam kutip. Kalau 30% per tahun, coach, dagang cilok aja, katanya begitu gitu loh.
Nah, Itu berarti mental ya, Pak. Pak Nofri itu belum siap. kembali lagi, Anda harus melihat reward dari trading forex gold itu jangan hanya dari uang. Kalau Anda dagang cilok, saya bukan meng-underestimate dagang cilok, tidak. Tapi Anda kan harus berpanas-panas, misalkan Anda harus melakukan proses produksi, Anda harus mungkin memperkerjakan karyawan, Anda Siapin belum gerobaknya. ada, misalkan siapkan gerobaknya, kemudian kalau dia kontrak. Nah, itu kan harus di-convert menjadi persentase profit, Pak. Jadi di dalam memasuki dunia forex gold jangan cuma uangnya doang, tapi opportunity lain di luar itu. Itu tadi ya Pak Nofri ya. Jadi memang resiko itu bukan dalam bisnis ya. Memang resiko itu sebenarnya bukan cuma uang aja ya, tapi resiko itu juga waktu ya Pak Nofri. Ya? Betul, resiko dan Waktu, reward Pak, karena dua tenaga, ini pasangan resiko, Pak. iya, iya. Di satu sisi, kalau Anda tanya ke saya, berapa jam waktu trading saya tiap hari? Hanya 2-4 jam. Jadi saya happy kalau saya berbisnis trading, hasilnya sama dengan berbisnis di sektor real, sudah puji Tuhan banget. Kenapa? Karena saya dapat benefit di luar uang. Waktu saya bebas, tidak diperintah-perintah, tidak cari klien, tidak perang harga, Iya, tidak berpanas-panas, tidak perlu kontrak tempat, tidak perlu SDM. Itu mestinya dihitung. Itu jawaban buat pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak. Iya. Jadi memang banyak rewardnya juga sebenarnya di bisnis forex dan komoditi ini ya, tanpa sebelum mendapatkan profit dari bisnis ini sebenarnya rewardnya juga ada ya. Mungkin Yes. kayak apa itu hemat waktu ya, hemat tempat, flexible time and place segala macam itu Nggak udah kena reward macet. juga ya. Nggak kena macet, bisa buka toko kapan aja ya kan. Daripada sibuk buka toko, lebih baik buka tutup gadget aja kan. Betul. Iya kan kalau Dan bisa dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain. iya, nah itu udah reward ya Pak Nofri ya, Iya. udah reward ya sebelum profitnya dari situ ya. Sambil kita trading, sambil dagang cabai, kan bisa. Boleh kan gitu. Iya. Bisa-bisa aja, sah-sah aja. Oh ya, saya kemarin pasang apa itu video, saya upload video di TikTok yang saya lagi ngobrol sama Pak Nofri. Tiba-tiba ada orang tuh saya nggak kenal sih ya, dia tanya di situ, kasih komen, sebaiknya itu memantau market itu sehari berapa kali sih dia buka platform itu, idealnya tuh ada tuh di situ tuh, saya belum jawab sih. Nah, kalau itu nanti masuk ke time management, tapi saya bisa jelaskan sedikit. Sebetulnya kembali lagi itu tergantung kebutuhan masing-masing Pak Ade. Kalau memang ada waktu, bisa saja kita trading tuh menjadi 3 sesi lah. Misalkan pagi, siang, malam. Atau kalau 4 kali pagi, siang, sore, malam. Iya, Boleh-boleh aja. Kalau nggak punya waktu, kita bisa tradingnya malam saja. Misalkan saya bekerja di sebuah perusahaan yang benar-benar tidak akan bisa membuat saya trading. Simple. Makanya sebetulnya trading itu sangat fleksibel. Iya. Dan bisa dilakukan berbarengan kita beraktivitas di sektor real. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, Coach bagusnya full time trading atau sambil trading sambil kerja? Misalkan seperti itu. Saya bilang begini, kalau karirmu, keluar deh Bataknya. Kalau karirmu atau bisnismu masih bagus, lakukan bersamaan. Kenapa mesti ditutup? Tetapi kalau misalkan karirmu mentok, kemudian bisnismu juga kayaknya nggak ada progres nih, ya sudah, sah-sah saja menjadi full-time trader, asal melalui proses yang benar. Iya. Oke, selanjutnya kalau kita menjalankan sebuah bisnis itu kan pasti kita ada plan and strategi ya Pak ya. Nah, kalau di bisnis forex dan komoditi ini menurut Pak Nofri gimana? Ada plan nggak nih yang memang harus disiapkan oleh para trader untuk memulainya gitu?